Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Izzati wal Jalal Wasi'al Karamil Azim al-Ifdal Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad al-Mab'us li tatmim makarim al-akhlaq al-mufaddil ala kafatil makhluqat ala al-itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sunnatil a'lam wa ashabil badilin anfusahum bi tawdih syara'i al-ahwal al-ahkam وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحق النفوس الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan kebaikan, yaitu salat zuhur berjamaah. Kemudian tadi kita tutup dengan zikir dan doa, dilanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah, dan insyaallah kita akan kumpulkan lagi kebaikan, yaitu duduk kita dalam majlis ini, yang mana nikmat ini adalah nikmat yang besar, karena sesungguhnya hakikat daripada Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala ingin agar kita ketika menemui Allah dalam keadaan membawa banyak amal saleh. Karena orang yang selamat daripada murkanya Allah dan masuk surganya Allah adalah apabila seseorang kebaikannya bisa mengalahkan keburukannya, atau timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok apabila kita ikuti setiap langkah-langkahnya, ajarannya, maka kita akan menemukan daripada tujuan kita, yaitu meraih daripada ridhanya Allah Ta'ala. Maka ada ajaran mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita kiat-kiat daripada menolak hal-hal yang buruk yang kita tidak inginkan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu amradakum bis-sadaqah wadfa'u al-bala bidzikri wad-du'a. Jadi kata Rasul, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentengi harta kalian agar harta kalian tidak talab, tidak hancur, tidak punah, dengan kalian keluarkan zakat daripada harta kalian. Kemudian dawu amradakum bis sadaqah, obati penyakit kalian, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Penyakit zahir, penyakit badan; penyakit batin, penyakit hati. Obati penyakit kita dengan kita perbanyak sedekah, dan tolak bala dengan memperbanyak zikir dan doa. Ini ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harta, dan repotnya orang banyak harta itu, dia mesti ngejagain hartanya gimana biar hartanya enggak hilang, gimana biar hartanya kekal, gimana biar hartanya selalu terjaga. Entah itu dia taruh di bank, entah itu ditaruh di brankas, atau misalnya dia buat investasi dan lain sebagainya. Akan tetapi semua itu daripada wasilah-wasilah kita untuk menjaga harta kita. Dan ada
penjagaan yang paling baik daripada semua itu, yaitu apa? Keluarkan zakat dari harta kita, maka insya Allah harta kita akan terjaga daripada sesuatu yang buruk. Kalau kita jadikan harta kita itu diusaha, maka usaha kita berkah. Kalau kita jadikan harta kita itu dalam bentuk simpanan, maka dijaga oleh Allah dari entah itu maling, entah itu kebakaran dan lain sebagainya. Itu kata Rasul. Kemudian da'u amradakum bis sadaqah. Obati penyakit kalian dengan bersedekah. Tentu sedekah ini begitu banyak keutamaannya. Di antaranya as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah daripada bala. Kemudian dikatakan juga as-sahi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang dermawan, rajin bersedekah, gemar bersedekah, itu dekat ke Allah, dekat di hati manusia, dekat ke surga, jauh dari neraka. Beda dengan kebalikannya al-bukhlu, bakhil, orang kikir, pelit, nggak peduli orang mau makan atau nggak peduli orang susah atau enggak. Yang penting dia senang. Ini orang bakhil. Itu dikatakan oleh Rasul, al-bakhilu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari hati manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat ke neraka. Ya, perbandingannya. Kalau orang dermawan itu dekat ke Allah, dan dekat di hati manusia. Siapa orang gak senang sama orang dermawan? Semua senang. Hatta orang yang gak dikasih pun senang sama dia. Misalnya gini, ada orang yang suka bagi-bagi, kita ngelihatnya itu udah senang. Apalagi kita yang dibagi. Kita ngelihat orang bagi-bagi aja udah senang. Itu kalimat qaribun minan nas. Jadi orang dermawan itu dekat, dekat di hati manusia, dan dekat ke surga. Bahkan ada surga yang diperuntukkan untuk orang dermawan. Bahkan ada satu kisah yang menarik. Nanti dari di antara empat golongan yang ditetapkan oleh Allah masuk surga, mereka berdiri tegak tepatnya di depan pintu surga. Tapi di situ belum diputuskan siapa yang lebih dulu masuk surganya Allah. Ini kita ambil kisah ini saja, ibrahnya saja. Di situ ada orang haji yang mabrur, dan kita tahu haji mabrur ini nggak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah. Kedua, asyahid yuqtal fil ma'arakah, orang syahid yang terbunuh di medan perang membela agama Allah. Syahid, bagaimana kedudukan syahid? Yusyafi'u, bisa kasih manfaat. Bahkan kemuliaan orang syahid nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, langsung dikuburkan, beserta dengan darah-darahnya. Subhanallah. Karena jaminan langsung surga. Kemudian orang dermawan, yang sedekahkan hartanya di jalan Allah, dan orang alim, orang berilmu yang warok, yang mengamalkan ilmunya. Karena gini, ilmu orang berilmu ini ada dua macamnya. Ada orang yang berilmu tapi nggak warok, ada orang yang berilmu warok. Orang yang berilmu warok itu adalah ilmu, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, bukan cuma bisa aja, tahu aja, bukan. Maka kita niatkan, di antara niat belajar itu niat itu belajar dan niat mengamalkan. Bukan niat belajar tapi nggak ngamalin. Katakan, wa man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tasandak, faqad tafassaq.
Siapa orang yang mengerti, banyak mengerti tapi tidak mengamalkan apa yang dia mengerti, maka dia dikategorikan orang fasik. Wa'iyahudzubillah. Jadi 4 golongan ini ditetapkan oleh Allah bakal masuk surganya Allah, tepat di depan pintu surga. Tapi belum tahu siapa yang akan dahulu lebih masuk surganya Allah. Dan semua 4 golongan ini merasa kalau mereka lebih pantas untuk masuk surga duluan. Wa arsala, maka Allah Ta'ala mengirim malaikat untuk memutuskan, ya, atau hakim lah, ya, hakim, ya, untuk memutuskan siapa yang lebih pantas mendapatkan kedudukan mulia, yaitu masuk surga lebih dulu dari 4 golongan ini. Ditanya satu-satu, yang haji mabrur, amalanmu apa sehingga engkau pantas masuk surga lebih dahulu? Oh, saya mendapatkan predikat haji mabrur. Dan orang yang mendapatkan predikat haji mabrur itu nggak sembarangan, ya. Bahkan ahlul hikmah, orang-orang yang tingkatan ma'rifatnya tinggi, itu setiap tahunnya orang yang melakukan ibadah haji usru, hanya 1/10 saja yang diterima hajinya. Subhanallah. Kebetulan kita dulu dari tahun 2007 suka bimbing jamaah haji, nah, sampai 2011 itu macam-macam jamaah haji. Ada yang tua 2 kali putaran capek udahlah, balik ke hotel. Ada yang di hotel terus seharian nggak ngapa-ngapain. Ada yang di sana gila, kapan balik sadar, macam-macam. Ada yang hajinya pakai uang haram, macam-macam. Pantas, ya. Kalau ahli hikmah mengatakan di setiap tahunnya orang yang melakukan ibadah haji itu hanya 10% saja yang mendapatkan predikat haji mabrur, ya. Dan Rasul mengatakan al-hajjul mabrur, orang haji mabrur itu nggak ada balasan yang pantas kecuali dapat surganya Allah. Karena ada juga orang haji pengen dipanggil Pak Haji, ya. Kalau dia nggak dipanggil Pak Haji marah dia. Oh, saya udah haji 3 kali, panggil saya Pak Haji. Ini haji riya namanya, haji yang ingin dilihat, dan haji yang ingin disanjung dan lain sebagainya. Jadi dan orang ini haji mabrur, benar-benar haji mabrur. Dan yang mengetahui apakah dia haji mabrur atau tidak hanya Allah yang tahu. Tapi kita dikasih ciri-cirinya, sifatnya orang yang mendapatkan predikat haji mabrur iza zada ta'atu ba'dal hajj, apabila taatnya bertambah setelah haji. Karena saya punya tetangga habis haji karaokean sama perempuan, ya Allah, baru balik haji, ya. baru balik haji main judi. Wah, ini secara zahir aja ya, kita nggak hukumin secara batin. Secara zahir orang habis melakukan ibadah haji, ya, yang menghabiskan uang yang banyak, waktu yang lama, balik-balik melakukan maksiat. Sulit buat kita mengatakan kalau dia haji mabrur. Tapi hukum batinnya sekali lagi Allah yang tahu apakah dia mendapatkan predikat haji mabrur atau tidak. Dan orang ini mendapatkan haji mabrur dan merasa pantas lebih masuk surga duluan. Ditanya sama malaikat yang menjadi hakim, dari mana kamu tahu kalau predikat haji mabrur itu masuk surga? Minal alim, minal ustazi, dari seorang alim, dari gurumu. Oh, ta'addab bi'ustadzika, engkau harusnya jaga adab. Mestinya duluan gurumu masuk surga baru kamu. Adab, ya. Terus tanya lagi, orang yang terbunuh di medan perang membela agama Allah, tumpah darahnya, hilang nyawanya demi membela agama Allah. Tanya apa yang menyebabkan engkau pantas masuk surga duluan? Dia katakan, saya telah mengorbankan jiwa saya untuk agama Allah, dan tidak ada balasan yang pantas orang yang terbunuh di medan perang membela agama Allah kecuali surganya Allah. Hanya lagi malaikat, dari mana tahunya? Min ustaz, dari guru saya. Tanya. Jaga adab, mestinya guru kamu dulu yang masuk surga, baru kamu. Dan yang berikutnya, yang ketiga, tanya lagi, orang dermawan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah,
entah itu untuk pembangunan masjid, entah itu untuk membiayai orang-orang yang menghafal Al-Quran, entah itu memberi mushaf dan lain sebagainya. Tanya, kenapa engkau pantas masuk surga lebih dulu? Saya telah menghabiskan harta saya di jalan Allah untuk membantu perjuangan agama Allah, dan tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang telah mendermakan hartanya di jalan Allah kecuali surganya Allah. Dari mana tahunya? Min ustadi, dari guru saya. Sama perkataan malaikat, ta'addab bi ustadi, hendaknya engkau menjaga adab kepada gurumu. Mestinya gurumu dulu yang masuk surga. Akhirnya diputuskan, seorang alim yang warok, yang mengamalkan ilmunya, yang bakal duluan masuk surga Allah. Setelah diputuskan, ternyata apa yang dikatakan oleh alim tadi? Dia mengatakan, ya malaikat, benar, semua itu aku yang ngasih tahu. Amalan haji mabrur masuk surga, saya yang ngasih tahu. Amalan orang syahid, saya yang ngasih tahu. Amalan orang dermawan, saya yang ngasih tahu bakal masuk surga. Tapi ketahuilah bahwasanya tidaklah aku menjadi seorang alim kecuali atas bantuan orang dermawan. Di saat kami nggak punya Quran, ada orang dermawan kasih kami Al-Quran. Di saat kami nggak punya kitab untuk beli, di saat kami nggak punya uang untuk beli kitab agama, ada orang dermawan kasih kami kitab. Di saat kami berpuasa nggak ada ini untuk yang berbuka, ada orang dermawan yang kasih bukaan. Intinya kami menjadi orang alim ini atas bantuan orang dermawan. Terus apa yang kau kehendaki? Biarlah orang dermawan lebih masuk surga lebih dulu, baru nanti saya ikuti. Subhanallah. Tusabbih, bagaimana orang yang ahli sedekah, dermawan, dicintai oleh Allah, dicintai di hati manusia, dekat ke surga, jauh dari neraka. Dan yang terakhir, jika kita ingin terhindar daripada bala apapun itu, bala mungkin yang sekarang sedang corona, COVID-19, ini kita bisa cegah bala itu jatuh kepada kita, keluarga kita, dengan apa? Perbanyak zikir dan doa. Nggak ada yang bisa merubah ketentuan Allah, keinginan Allah, kecuali zikir dan doa. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mengetahui tentang hakikat takdir, Allahumma in kunta katabtani, ya Allah, jika Engkau telah tetapkan aku termasuk orang yang bakal celaka di dunia, bakal celaka di akhirat, ya Allah, tetapkan aku termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ketetapan Allah itu sudah jauh sebelum kita lahir. Jangankan terkena corona, terkena musibah yang besar, tertusuk duri sekalipun itu sudah dituliskan oleh Allah jauh sebelum kita lahir. Kapan itu? Ketika kita berada di perut ibu kita, tepatnya di hari 120. Di hari 120 ditiupkan ruh. Bersamaan ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita, bersamaan itu juga ditetapkan 4 ketetapan. Di antaranya rezeki, kemudian mati, kemudian baik dan buruk, masuk surga neraka atau masuk surga atau neraka. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita boleh minta kepada Allah biar kita terhindar daripada ketentuan-ketentuan yang buruk atau terkenanya bala dengan memperbanyak zikir dan doa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dulunya kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita. Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.